Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku yang saya banggakan, di sini Ibu akan menjelaskan materi hadis mengenai pengertian Al-Quran menurut para ulama, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Di sini kita masih bersama saya, Ibu Sukawati. Baik, sebelum kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Selanjutnya, indikator pembelajarannya adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli, kedua menjelaskan nama-nama Al-Quran, ketiga menjelaskan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pertama adalah dapat menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, kedua dapat menjelaskan nama-nama Al-Quran, ketiga dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Yang pertama ada menurut Al-Lihyani. Kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata tasrif qara'a yaqra'u qarana. Dari tasrif tersebut, kata qarana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, makru'un artinya yang dibaca. Selanjutnya, menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz Qur'ana yang berarti menggabungkan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Al-Faruq, kata Quran berasal dari lafaz Qura'in, merupakan bentuk jamak dari kata Qura'ina yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Selanjutnya menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'ana yang sewazan ataupun seimbang dengan kata yang artinya kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan, istiqaq, dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya, yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian menurut Abu Syuhbah dalam kitabnya yang berjudul Al-Mukhallil Dirasi Al-Quran Al-Karim, dari kelima pendapat tersebut di atas, pendapat pertamalah yang paling tepat, yakni menurut
Imam Al-Hayani yang menyatakan bahwa kata Al-Quran merupakan kata bentukan istiqaq dari kata Quran, dan pendapat inilah yang paling masyhur. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran dari segi istilah. Di sini ada 3 ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran dari segi istilah. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Khudaribi. Beliau mengatakan Al-Quran ialah lafaz ataupun firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya, menurut Imam Subaki Salih, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah. Selanjutnya, menurut Syekh Muhammad Abdul, beliau mengatakan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, itu sebagai berikut. Pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah ataupun kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. 5. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir ataupun berkesinambungan. 6. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. 7. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. 8. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal nama-nama Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selanjutnya adalah nama Al-Quran Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina tanzir. Kemudian az-zikr berarti memberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan az-zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Selanjutnya, nama Al-Quran yang lain adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalilnya dalam surah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzil rabbil alamin. Selanjutnya adalah perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Terima kasih. Dari materi yang telah saya utarakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.